guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you banget karena kalian udah klik video ini. Sebelum ke video, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya siapapun yang ingin tahu tentang informasi ini bisa nggak ketinggalan. Oke guys, thank you banget buat semua yang udah komen di aku. Maksudnya thank you banget udah komen di kolom komentar karena kalian udah secara langsung ngasih aku pembahasan untuk video aku yang selanjutnya. Dan hari ini aku bakalan penuhin salah satu komentar dari kalian yang mana ada yang tanya mata kuliah apa aja yang diampu oleh mahasiswa pada kuliah PG PAUD. Dan hari ini aku bakalan bikinin mata kuliah yang diampu di semester 1. Oke, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe yang belum diklik dan happy watching. Oke guys, hari ini aku bakalan kasih kalian referensi tentang mata kuliah apa aja yang diampu oleh mahasiswa PG PAUD semester 1. Nah, tapi ini sesuai dengan pengalaman aku ya guys. Jadi apabila ada mata kuliah yang gak sesuai sama mata kuliah kalian di semester 1, itu mungkin ada perbedaan karena memang dari dari angkatan, setiap angkatan itu biasanya ada perbedaan, sedikit banyak itu kadang ada perbedaan guys. Apalagi dari universitas yang berbeda itu biasanya memang ada perbedaan. Jadi ini mungkin beberapa referensi aja buat kalian yang mau kuliah PG PAUD. Dan sebelum itu aku bakalan juga kasih kalian referensi tentang buku yang bisa kalian gunakan untuk sebagai acuan kalian dalam belajar. Nah, sebelumnya pasti kalian ini udah asing gitu ya sama backgroundnya. Dan di sini aku bakalan memberikan suasana yang lebih enak karena kebetulan aku lagi ada di Yayasan Darun Najah. Jadi aku di belakang yayasan, di sini ada lapangan luas banget. Jadi kok kayaknya cocok banget ya buat background supaya kalian gak bosen kalau aku di dalam ruangan terus. Dan kali ini kita langsung aja bahas untuk mata kuliah yang pertama. Jadi guys, sebenarnya di semester 1 ini kalian tuh hanya belajar dasarnya aja, basic-basicnya dulu. Dan setiap mata kuliah yang ada di setiap semester itu biasanya berurutan gitu loh. Misalnya mata kuliah semester 2 itu pasti ada hubungannya sama semester 1. Mata kuliah semester 3 pasti ada hubungannya sama semester 2. Jadi kalian harus benar-benar mengerti. Jadi kalian saat kuliah itu harus benar-benar paham, mengerti mata kuliah yang udah diajarkan sama dosen kalian di semester sebelumnya. Oke, supaya kalian nggak bingung gitu, supaya kalian nggak belajar dari awal. Oke, kita ke mata kuliah yang pertama, aplikasi pendidikan komputer untuk anak usia dini. Nah, di sini kita akan dideskripsikan untuk belajar aplikasi apa saja yang berguna untuk kita sebagai guru PAUD dalam mengajar di pendidikan anak usia dini. Kalau aku kemarin sih aplikasi yang aku gunakan itu sebagian banyak itu aplikasi apa sih namanya? Yang buat statistika itu loh guys. Aplikasi buat apa sih? Ngitung statistika itu loh, penelitian. Nah, itu pokoknya aplikasi itu. Biasanya itu tergantung dosennya sih mau ngasih aplikasi apa aja buat kalian. Kalau ada adik tingkatku kemarin tuh ada aplikasi video maker gitu, kayak movie maker gitu. Soalnya kan lagi pembelajaran online. Jadi aplikasi kayak editing itu sangat berguna untuk pembelajaran online. Soalnya biasanya pembelajaran online-nya itu biasanya disampaikan lewat video yang ada di YouTube gitu guys. Kayak demonstrasinya itu lewat video di YouTube. Atau kadang-kadang juga kemarin ada kelasku itu belajar tentang aplikasi games. Jadi mereka itu disuruh bikin games yang sekiranya itu bisa digunakan oleh anak zaman milenial gitu. Jadi kayak aplikasi apa aja yang digunakan gitu. Tapi kalau untuk untuk mata kuliah ini, aplikasi komputer untuk anak usia dini ini nggak ada referensi buku yang aku rekomendasikan ya guys, soalnya ini sesuai dengan dosennya masing-masing. Dan kalau dari universitas aku sendiri itu belum punya dosen aplikasi komputer yang bener-bener basicnya itu bener-bener komputer untuk anak gitu. Jadi kita masih dari guru di luar jurusan gitu. Jadi kayak
aplikasinya itu ringan-ringan aja gitu, nggak begitu berat banget gitu. Terus untuk mata kuliah yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh dari kampus, jadi bukan mata kuliah prodi. Mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh kampus ini harus diampu oleh semua mahasiswa gitu guys. Mata kuliah wajib ini harus diampu oleh semua mahasiswa, jadi benar-benar wajib buat kalian. Dan untuk bahasa Indonesianya ini sendiri, kita bukan belajar bahasa Indonesia kayak misalnya A, B, C, itu kan bahasa Indonesia untuk anak usia dini ya. Enggak, kita belajar kayak gitu guys. Jadi kita itu belajarnya itu secara general, umum gitu. Kita belajar general umum, itu artinya di situ kita akan disuruh untuk mempelajari bahasa Indonesia, khususnya untuk membuat sebuah IC, membuat skripsi, terus membuat jurnal gitu. Jadi lebih ke penelitian bahasa Indonesia yang digunakan untuk membuat jurnal penelitian atau membuat skripsi. Terus cara menyusun kalimat yang benar seperti apa, cara membuat paragraf yang benar seperti apa, cara membuat kalimat yang efektif itu seperti apa di dalam sebuah jurnal penelitian dan lain sebagainya gitu. Dan untuk bahasa Indonesia sendiri ini aku juga nggak punya buku rekomendasi buat kalian, karena biasanya ini disesuaikan sama dosennya. Dan lagi-lagi aku mau jelasin bahwa kalau bahasa Indonesia kan mata kuliahnya kan memang dari universitas, jadi di sini itu dari prodi itu tidak disangkut pautkan gitu dengan anak usia dini, tapi lebih disangkut pautkan bahasa Indonesia ini terhadap prospek kalian saat ngerjain skripsi gitu guys. Oke, untuk selanjutnya mata kuliah yang ketiga yaitu landasan kependidikan PAUD. Nah, untuk landasan kependidikan PAUD ini kita akan belajar tentang landasan-landasan apa aja yang digunakan oleh pendidikan anak usia dini. Maksudnya misalkan ini itu biasanya tuh ada landasan yang namanya landasan yuridis. Landasan yuridis itu biasanya kita mengacu kepada undang-undang gitu kan. Kalau nggak salah kan ada undang-undang tentang pendidikan anak usia dini, itu undang-undang nomor 137 berapa gitu. Pokoknya di situ membahas tentang sistem pendidikan nasional untuk anak usia dini gitu, sudah ada kan. Pokoknya kita akan belajar tentang undang-undang apa saja yang melindungi anak usia dini, undang-undang yang melindungi pembelajaran anak usia dini, dan undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Nah, di sini kalian bisa pakai buku apa aja tentang anak usia dini, dan di dalamnya itu pasti akan membahas tentang undang-undang yang digunakan untuk anak usia dini. Dan untuk bukunya ini kalian bisa klik langsung link yang aku cantumin di kolom deskripsi, oke? Nah, untuk landasan pendidikan anak usia dini juga kita tidak hanya belajar tentang undang-undang, kita akan juga belajar tentang hakikat anak usia dini. Misalnya anak usia dini itu pengertiannya apa, terus pendidikan anak usia dini ini pengertiannya apa, terus ciri-ciri anak usia dini ini apa, karakteristik anak usia dini ini seperti apa gitu. Di situ kalian bisa langsung belajar dari buku yang aku rekomendasikan ya guys. Pokoknya landasan-landasan yang membuat landasan-landasan selain teori tentang pengetahuan hakikat anak usia dini, landasan-landasan ini juga biasanya terkait dengan mengapa PAUD itu harus didirikan gitu, apa kira-kira hukumnya gitu, apa hukum secara hukum ya, bukan hukum secara islami, maksudnya hukum secara hukum itu apa, terus kenapa kok anak usia dini itu harus dilindungi, kenapa mereka harus menempuh pendidikan, itu akan dilihat dari sisi hukum gitu guys. Oke, untuk mata kuliah yang keempat tentang PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Ini seperti yang aku jelasin, ini adalah mata kuliah wajib dari universitas, jadi kalian wajib untuk mengampu mata kuliah ini guys. Dan biasanya dosennya ini juga tidak dari langsung dari pendidikan anak usia dini, jadi kita akan membahas tentang PPKN secara umum, PPKN secara general gitu. Atau kalau misalnya dosennya memang dari pendidikan anak usia dini, di situ kita akan membahas tentang
hukum-hukum hak asasi dari anak itu sendiri gitu. Jadi antara pendidikan kewarganegaraan ini kita sangkut pautkan dengan anak gitu loh. Mulai dari ya tadi landasan-landasan hukumnya seperti apa, terus habis itu cara kita melindungi anak itu seperti apa, kenapa kok anak itu harus dilindungi gitu, kayak gitu-gitu pokoknya. Terus cara untuk mengajarkan nasionalisme kepada anak itu juga akan dibahas di pendidikan kewarganegaraan gitu. Pokoknya segala sesuatu itu kita pandang dari sisi anak gitu guys. Oke, yang selanjutnya ini adalah mata kuliah yang sangat penting yang harus kalian pelajari dan harus kalian pahami di semester 1, yaitu tentang perkembangan anak usia dini. Untuk perkembangan anak usia dini ini akan terus sambung menyambung sampai kalian lulus, sampai kalian semester 7 itu akan selalu sambung menyambung. Jadi perkembangan anak usia dini adalah perkembangan anak usia dini ini adalah perubahan yang terjadi pada anak yang tidak bisa diukur teman-teman, seperti kognitif, misalnya bahasa, emosional gitu. Dan di perkembangan anak usia dini ini biasanya ada beberapa aspek. Aspek yang pertama itu ada kognitif, yang kedua sosial emosional, yang ketiga ada aspek bahasa, terus yang keempat ini ada aspek fisik motorik, dan yang kelima ada aspek seni, dan yang keenam itu agama moral kalau nggak salah, moral, ada aspek moral. Jadi ada 6 aspek nanti yang akan kalian pelajari di pendidikan anak usia dini. Oke guys, untuk mata kuliah yang selanjutnya yaitu pendidikan sentra tasik. Pendidikan sentra tasik ini yaitu pendidikan seni, drama, tari, dan musik. Nah, ini adalah mata kuliah yang paling seru guys, karena di sini ada aspek seni, drama, yang pasti seninya untuk seni anak usia dini ya, yang ringan-ringan seperti seni kita membuat finger painting, terus kita membuat kerajinan dari kolase. Pokoknya seni-seni apapun yang berhubungan dengan warna itu biasanya sangat disukai oleh anak. Di sini kalian akan diajari untuk membuat kegiatan yang variatif gitu. Soalnya kan kalau berbicara tentang seni, drama, tari, dan musik ini pasti akan berhubungan erat dengan anak. Misalnya seni ya, di dalam pembelajaran kalian itu pasti bakalan disuruh untuk membuat pembelajaran seni yang kreatif, karena anak-anak itu suka banget dengan seni. Misalnya bermain warna, terus membuat bentuk-bentuk yang sangat bagus di situ. Terus drama. Nah, drama ini juga erat kaitan hubungannya dengan anak, guys. Karena misalnya ada pentas seni, anak akan disuruh untuk membuat drama, terus anak akan disuruh untuk menari, terus akan disuruh untuk menyanyi gitu, guys, ceritanya. Oke, kita akan lanjut ke mata kuliah yang paling terakhir, itu ilmu pendidikan. Ini adalah mata kuliah wajib dari fakultas, guys. Kita akan belajar tentang apa itu pendidikan gitu. Pendidikan itu apa? Pendidikan adalah sesuatu yang diberikan kepada anak yang berguna untuk membuat anak itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak paham menjadi paham. Itu adalah pengertian pendidikan. Dan di situ kita tidak hanya belajar tentang pengertian pendidikan, guys. Kita akan belajar juga tentang aspek-aspek pendidikan, terus landasan hukum pendidikan. Oke guys, thank you udah lihat video ini, dan itu aja yang bakalan aku sampaikan ke kalian. Kalau kalian ada rekomendasi yang lain, kalian bisa langsung klik di kolom komentar. Oke, thank you udah lihat video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih, bye-bye.